Berapa orang sih? 32. Baik, saya mulai. Ini sambil nunggu teman yang lain. Ini masih ada sekitar berapa orang ya? Ya, 15-an lah, 15-an orang lebih yang belum join. Suara saya bisa terdengar nggak? Terdengar jelas, Bu. Ibu. Oke, nanti misalnya suara saya tiba-tiba kurang jelas atau agak pelan, silahkan nanti disampaikan saja, karena ini sinyalnya juga kurang mendukung. Baik, saya mulai perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ibu. Akhirnya kita ketemu lagi setelah minggu kemarin pembelajaran kita via Elena. Dan saya nggak tahu kalian sempat ngeh atau tidak di materi minggu kemarin itu ada tugas sebenarnya yang saya lupa menyampaikan ke saudara. Gitu. Saya nggak tahu saudara lihat di slide yang terakhir atau tidak itu. Dan saya kelupaan karena nggak ada yang mengingatkan, jadi saya juga lupa. Saya ingatnya itu ketika di kelas satunya itu saya baru, karena kita ada diskusi, kemudian saya lihat lagi slide-nya sampai di slide terakhir, itu kok ternyata ada tugas tentang elastisitas. Nah, silakan nanti kita tugasnya dirapel saja untuk saudara. Tuh kan internet saya udah nggak stabil. Baik, sebelum kita mulai untuk diskusi kita di topik penawaran tenaga kerja, ini akan saya cek dulu kehadiran saudara. Saya cek ulang dulu ya. Ini slide saya sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, saya cek dulu. Baik, yang pertama Maistia Alif, ada nggak? Hadir, Bu. Madina Suhendoro, Hadir, Bu. Sepia Arianti, Hadir, Bu. Ika Kartika, Ibu. Alvin, Hadir, Bu. Oke, Andrea Putri, Hadir, Bu. Panina Salsa. Panina ada nggak? Belum join. Oke. Hovifah Indriani. Hovifah ada? Semoga nanti bisa join. Awanda Anggun, Hadir, Bu. Ong Samuel Batista, Hadir, Bu. Usub Mafullah Sidik, Hadir, Bu. Hadir. Aulia Khairun Anissa, Ada, Bu. Lilis Putri Anggraini, Hadir, Bu. Laila Siva, Hadir, Bu. Rohmah Kus Iriana, Hadir, Bu. Lulu Novitasari, Ada, Bu. Dimas Aldi Hermawan, Ada, Bu. Samsul Arifin, Hadir, Bu. Muhammad Agung Alisoma. Agung, ada nggak Agung? Belum join ya. Ahmad Subarkah. Ahmad Subarkah juga belum. Amar Solikin, Hadir, Bu. Nabila Putri. Bila mana Nabila? Belum. Kustianing Febi. Hadir, Ibu. Oke. Susan Budi. Hadir, Bu. Via Safira. Ada, Bu. Dea Delviana Putri. Hadir, Bu. Tasya Amanda Putri. Tasya, Bu, ada. Rahmatika Hasanah.
Hadir, Bu. Iqbal Triwidianto, Hadir, Bu. Elsa Putri Rahayu, Hadir, Bu. Dela Aulia Roshita. Dela ada nggak? Dela. Oke, semoga bisa join nanti. Eriana Ramadhani, Hadir, Bu. Ikhtiar Adi Fauzi, Hadir. Ulan Sari, Hadir, Bu. Erni Windayani, Hadir, Bu. Devita Wahyu. Devita mana Devita? Oke, hadir ya. Takmirul Biroh, Hadir, Bu. Ino Febrianti. Ina ada Ina? Belum kedengeran suaranya. Mia Kemalasari, Hadir, Bu. Nabila Aulia, Hadir, Bu. Meli Ade Aprilia. Belum ya. Cantika Adi Sucipto. Cantika mana Cantika? Belum juga. Dia Ayu Meilatri, Hadir, Bu. Rina Mega Lestari, Hadir, Bu. Anida Nurul Hasanah, Hadir, Bu. Muh Adrikni Al-Hakim, Hadir, Bu. terakhir Milna Fauziah. Hadir, Bu. Ini kok Kim, kok kamu selalu rapi banget sih Kim? Oh iya, Bu. Setiap perkuliahan di Zoom itu pasti siapa Harus rapi. selalu rapi, siap sedia. Oke, baik saya apa sih? Nabila Putri hadir, Bu. Oh ya, Nabila. Maaf, Bu. Cantika hadir, Bu. Tadi jaringannya. Oh ya. Oke, semoga yang lain bisa segera menyusul. Ini kurang berapa orang? Kofifah hadir, Bu. Oh ya. Kurang berapa lagi ya? Kurang 7 orang lagi yang belum join di perkuliahan kita hari ini. Baik, kita akan berdiskusi untuk materi selanjutnya. Setelah minggu kemarin, saudara belajar mengenai elastisitas permintaan tenaga kerja. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang penawaran tenaga kerja atau labor supply. Tadi saya juga sudah memberikan waktu kepada saudara untuk membaca terlebih dahulu sambil memahami di setiap slide yang ada sekitar 29 slide yang saya rasa pasti di benak saudara setelah membaca slide-slide tersebut pasti muncul banyak pertanyaan. Nah, sebelum pertanyaan itu kita diskusikan lebih lanjut, ini akan saya jelaskan sedikit mengenai penawaran tenaga kerja. Nah, jadi kalau di penawaran tenaga kerja sebenarnya konsep dari supply atau penawaran itu sama dengan konsep di pasar barang yang pernah saudara bahas, saudara pahami di materi ekonomi mikro. Secara konseptual, secara teoritis itu sama. Cuma nanti di realisasinya, di yang ada di lapangan, kemudian nanti ada sedikit konsep yang berbeda terkait dengan mekanisme pasarnya, yang mana di sini yang harus saudara pahami bahwa penawaran tenaga kerja itu dilakukan oleh rumah tangga produsen sebagai pemilik faktor produksi, yaitu tenaga kerja. Ini. Jadi yang harus saudara pahami bahwa penawaran tenaga kerja itu dilakukan oleh rumah tangga produsen
sorry, bukan rumah tangga produsen, rumah tangga RTK, rumah tangga konsumen. Yang dalam hal ini itu adalah sebagai pemilik faktor produksi, yaitu sumber daya manusia. Nah, itu pegangan yang harus saudara perhatikan baik-baik setelah saudara memahami hal itu, bahwa pemegang atau pelaku penawaran tenaga kerja di sini adalah rumah tangga konsumen, maka nanti akan memudahkan saudara untuk memahami secara konseptual, secara garis besar bagaimana mekanisme dari penawaran tenaga kerja. Nah, dari 2 minggu pertemuan yang sebelumnya itu kita juga dihadapkan kepada berbagai persoalan yang mana di situ bahwa permintaan tenaga kerja kemudian penawaran tenaga kerja itu sangat dinamis sekali. Di setiap negara itu juga pasti berbeda, bahkan setiap jenis industri juga penawarannya, permintaannya itu juga pasti akan berbeda antara satu industri dengan industri yang lain. Nah, secara konseptual itu di dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja itu kita juga dihadapkan pada grafik-grafik yang mana grafik tersebut sebenarnya membantu saudara untuk memahami bagaimana konsep teoritis dari penawaran tenaga kerja, seperti itu. Nah, mulai dari yang pertama dulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penawaran tenaga kerja? Jadi penawaran tenaga kerja di sini adalah jumlah total jam kerja di mana tenaga kerja itu mau dan mampu bekerja pada tingkat upah yang diberikan. Jadi kalau tenaga kerja itu mau tetapi tidak mampu, maka penawaran tenaga kerja tidak bisa terjadi. Jadi harus mau dan mampu. Nah, kalau mau dan mampu tetapi di situ upahnya tidak sesuai, maka juga tidak akan bisa terjadi yang namanya penawaran tenaga kerja. Karena patokan atau harga atau sesuatu yang di situ dilakukan tawar-menawar itu adalah upah. Kalau di pasar barang itu berarti patokannya itu adalah harga barang tersebut, yang mana harga barang tersebut bisa ditawar oleh penjual maupun pembeli, maka di dalam penawaran tenaga kerja yang menjadi patokan, yang menjadi standar untuk melakukan tawar-menawar itu adalah tingkat upah. Nah, di dalam penawaran tenaga kerja itu juga tidak hanya upah saja yang diperhatikan, tetapi juga posisi pekerjaan. Betul. Jadi kalau misalnya di situ ada seorang karyawan kemudian sudah mau melakukan transaksi di dalam pasar tenaga kerja, kemudian mampu yang dalam hal ini itu adalah memiliki skill tertentu, kemudian upah yang diinginkan adalah misalnya standarnya misalnya 4 juta per bulan, tetapi posisi yang diinginkan itu ternyata tidak sesuai, maka tidak akan terjadi yang namanya penawaran tenaga kerja. Seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa tidak hanya tingkat upah saja yang di situ memang menjadi perhatian bagi kegiatan penawaran tenaga kerja, tetapi juga posisi yang diinginkan oleh tenaga kerja dan tersedia di perusahaan. Itu kalau misalnya saya menginginkan posisi sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan telekomunikasi A misalkan, di perusahaan telekomunikasi A. Ternyata di perusahaan telekomunikasi A itu tidak membutuhkan posisi manajer. Maka di situ tidak akan terjadi yang namanya pasar. Tidak akan terjadi yang namanya pasar tenaga kerja, tidak akan bertemu antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Karena percuma kalau kita misalnya, kalau kita posisinya berarti
Kalau kemarin kita memposisikan diri kita itu adalah seorang pelaku produsen, sebagai seorang pemilik perusahaan, tetapi kalau kita di sini yang saya maksud di topik penawaran tenaga kerja, berarti posisi saya di sini adalah seorang tenaga kerja. Itu. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah mau. Tenaga kerja tersebut mau, kemudian mampu. Yang ketiga itu adalah gaji yang diinginkan. Gaji yang diinginkan yang mana gaji tersebut adalah mampu diberikan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat itu adalah adanya posisi. Posisi di dalam perusahaan. Itu. Kalau keempat hal itu ada, maka di situ penawaran tenaga kerja itu dapat terjadi. Jadi nanti akan terjadi transaksi di dalam pasar tenaga kerja. Nah, itu yang harus dipahami ketika kita ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan penawaran tenaga kerja. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Yang pertama itu demografi jelas. Semakin tinggi tingkat pertambahan penduduk, maka kita sebagai tenaga kerja itu harus mampu bersaing dengan penduduk yang lain. Itu. Karena kalau misalnya di sebuah perusahaan itu ditawarkan satu posisi, bahkan kasusnya itu banyak sekali penawaran tenaga kerja yang terjadi. Satu posisi bisa direbutkan oleh puluhan tenaga kerja, bahkan ratusan tenaga kerja. Bisa dibayangkan ketika setiap tahun pertambahan penduduk khususnya adalah penduduk yang sudah masuk ke usia angkatan kerja, maka mau nggak mau persaingan antar tenaga kerja untuk masuk ke dunia industri itu akan semakin ketat. Selain tingkat pertambahan penduduk, di situ juga ada perubahan ukuran penduduk usia kerja yang disebabkan oleh perubahan struktur demografi. Jadi kalau misalnya di sini yang usianya masih misalnya usia anak-anak, kemudian masuk ke usia angkatan kerja, berarti usia angkatan kerja di sini adalah minimal berapa tahun kalau usia angkatan kerja? Di situ kan pasti untuk kategori di Indonesia sendiri, untuk usia angkatan kerja itu sudah sekitar usia 15-17 tahun. 17 tahun itu berarti kalau usia kalian itu SMA ya, SMA. Lulus SMA itu saudara sudah masuk ke dalam usia angkatan kerja. Di mana kalau saudara bersaing di dalam pasar tenaga kerja, itu saudara sudah bisa. Maka di situ semakin banyak perubahan perubahan usia kerja dari usia anak-anak menuju usia angkatan kerja, maka di situ akan mengakibatkan persaingannya pun itu juga akan semakin ketat. Selain demografi, di situ juga ada yang namanya perubahan activity rate, di mana persentase penduduk usia kerja yang mencari pekerjaan itu setiap tahun akan semakin bertambah. Di sisi lain, itu juga ada pekerja yang aktif dan tidak aktif secara ekonomi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pekerja aktif dan tidak aktif secara ekonomi? Jadi kalau pekerja aktif itu adalah pekerja yang di dalam pekerjaannya sehari-hari itu memang mereka melakukan pekerjaan, mereka melakukan kegiatan untuk menghasilkan produktivitas, entah itu produktivitas diri atau produktivitas dalam bentuk nominal gaji. Kalau tidak aktif secara ekonomi, itu adalah bisa jadi mereka pekerja yang sedang mencari pekerjaan atau pekerja yang resign dari pekerjaannya, kemudian dia akan berpindah ke pekerjaan yang lain. Itu bisa jadi. Nah, kalau misalnya dengan adanya kasus-kasus tersebut, bahwa adanya pekerja yang resign, kemudian ada pekerja yang sedang menganggur, padahal usia mereka itu sedang masuk usia angkatan kerja, maka itu juga nanti akan mempengaruhi jumlah atau akan mempengaruhi mekanisme penawaran tenaga kerja.
Itu. Jadi mau nggak mau ini tidak hanya Bu pemerintah Nina, mohon maaf. ya. Ya, Lu, silahkan. Share screen-nya masih di Sikadu, Bu. Oh, padahal saya sudah dapat berapa slide ini. Oke. Ini sudah kelihatan belum? Sudah terlihat belum share screen saya? Belum, Bu, masih Nih. Sudah Ini sudah. ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Untung cuma baru Sudah, sampai ya, baru sampai slide ketiga. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sambil saudara nanti bisa diperhatikan kembali di slide materi yang ada di Elena. Ini tadi saya sampai di perubahan activity rate yang pekerja yang aktif dan tidak aktif secara ekonomi. Nah, kalau tadi terakhir saya itu berbicara mengenai perubahan atau intinya ya perbedaan antara pekerja yang aktif dan pekerja yang tidak aktif secara ekonomi, tetapi lebih fokus ke pekerja yang di situ sedang resign dan mencari pekerjaannya, ataupun bahkan penduduk yang sudah masuk ke usia angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Itu yang harusnya diwaspadai, karena mereka yang masuk ke dalam kategori tersebut itu juga nanti akan menambah tingkat penawaran tenaga kerja yang semakin tinggi. Itu. Nah, faktor lain yang mengakibatkan perubahan dari penawaran tenaga kerja selain demografi dan ada perubahan activity rate tadi, juga adanya migrasi. Kalau ini sudah pasti ya, ini sudah pasti banget migrasi atau perpindahan penduduk, entah itu perpindahan penduduk dari desa ke kota atau perpindahan penduduk antar pulau, misalkan dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan atau Sulawesi dan lain sebagainya, maka itu juga akan mengakibatkan penawaran tenaga kerja di daerah yang dituju akan semakin tinggi. Itu contoh simpelnya itu adalah pekerja yang sudah masuk ke angkatan kerja atau mereka yang sedang mencari pekerjaan yang tadinya resign dari pekerjaan semula, itu akan melakukan migrasi dan mereka akan lebih mereka akan lebih memilih untuk masuk ke daerah-daerah yang mempunyai tingkat upah yang relatif tinggi. Itu tidak munafik lah. Setiap pekerja atau calon tenaga kerja itu pasti akan memilih daerah dengan tingkat UMR, dengan tingkat UMK yang lebih tinggi. Apalagi jika calon tenaga kerja tersebut mempunyai skill yang dibutuhkan. Jadi migrasi ini memang menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh di dalam penawaran tenaga kerja. Bahkan sejak zaman pemerintahannya Orde Lama pun, ini pemerintah pun sudah mencanangkan program yang namanya transmigrasi ini dari Jawa ke Kalimantan. Itu salah satunya adalah untuk selain meratakan kesejahteraan antar satu daerah dengan daerah yang lain, salah satunya juga agar penawaran tenaga kerja tidak hanya terpusat di daerah-daerah yang tertentu saja. Itu. Jadi produktivitas industri tidak hanya berpusat pada satu pulau saja, sehingga pemerintah pun memberikan salah satu kebijakan yaitu adanya migrasi ini, atau salah satunya di situ ada transmigrasi. Nah, faktor lain yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja itu adalah keputusan rumah tangga to supply work, yaitu di mana di situ ada keterkaitan antara partisipasi dan jam kerja
pegawai. Nah, yang pertama adalah kalau kita berbicara masalah aturan partisipasi, maka pekerja tersebut tidak akan berpartisipasi jika upah yang diberikan itu kurang dari upah tunggu. Begitupun sebaliknya. Pekerja tersebut akan berpartisipasi di dalam penawaran tenaga kerja jika upah yang ditawarkan itu lebih besar daripada upah tunggu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan upah tunggu? Silahkan, apa yang dimaksud dengan upah tunggu? Ada yang ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan upah tunggu? Silahkan, kalau ada yang mau menjawab, bisa di-unmute speakernya. Ada? Apa yang dimaksud dengan upah tunggu? Bahwa di... Izin menjawab. Oh ya, silahkan. Tasya, silahkan Tas. Maaf Bu, kalau misalnya nanti kata-katanya agak belepotan, soalnya Ya, enggak. dari saya sendiri Bu. Ya. Upah tunggu itu jadinya tuh kayak gini Bu. Seperti ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu kan tidak bekerja, tapi ibu rumah tangga itu mendapatkan upah dari suaminya yang bekerja. Intinya tuh upah tunggu itu upah yang diberikan kepada seseorang yang tidak bekerja dari seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Benar tidak? Oke, yang lain dulu. Silahkan. Yang lain ada yang mau menambahkan satu orang lagi? Ada tidak? Silahkan. Yang lain ini kan orangnya banyak. Ada? Silahkan. Gantianlah yang... Selain Tasya, ada lagi? Apa yang dimaksud dengan upah tunggu? Izin berpendapat, Bu. Tapi saya juga minta maaf. Masalah. Ini siapa ini? Elsa. Silahkan, Iya. Sa. Kalau menurut saya upah tunggu itu upah yang akan diberikan pada tanggal tertentu gitu. Misalnya kalau orang bekerja itu kan bayarannya misalnya tanggal 28. Nah, seperti itu, Bu. Izin berpendapat, Bu. Oh, boleh, boleh. Satu lagi, satu. Oke, Menurut saya gimana, Bu? silahkan, Kim. Menurut saya upah tunggu itu jadi kayak semisal kita sudah bekerja di suatu perusahaan, nah kita sedang mencari pekerjaan lain, nah upah tunggu itu upah yang yang kita terima di pekerjaan saat ini, dan upah yang partisipasi itu kayak upah yang akan kita dapatkan jika mendaftar ke perusahaan lain, gitu Bu. Jadi kalau kita mau berpartisipasi itu kita nunggu upah dari perusahaan yang lain itu lebih besar dari upah kita saat ini atau enggak. Terima kasih. Ini jawabannya kok beda-beda ya? Oke, ada lagi, satu lagi wis untuk menyempurnakan. Ini 3 orang kayaknya jawabannya beda-beda semua. Silahkan. Apa yang dimaksud dengan upah tunggu? Jadi yang dimaksud di sini itu sebenarnya ada 2 istilah ya. Ada upah real. Upah real itu ini. Kursor saya bisa terlihat tidak? Ini upah real. Nah, kalau upah tunggu itu yang W aksen ini. Yang W aksen. Jadi ini aturannya, aturan tenaga kerja itu akan berpartisipasi di dalam penawaran tenaga kerja jika upahnya, upah realnya itu lebih besar daripada upah tunggu. Nah, sebaliknya, bahwa
tenaga kerja itu akan berpartisipasi di dalam penawaran tenaga kerja, dia tidak akan berpartisipasi jika upah realnya itu kurang dari upah tunggu. Itu. Jadi yang dimaksud dengan upah real itu misalnya ya upah kita sampai slide ke-4. Nah, di sini ada upah real dan ada upah tunggu. Jadi kalau kita misalnya tadi Dimas mengatakan bahwa yang namanya upah tunggu itu misalnya ya tadi saya nggak tahu benar apa enggak ini tadi yang dimaksud Dimas. Kalau upah tunggu itu berarti kalau misalnya ada tenaga kerja yang dia sedang mencari pekerjaan atau dia resign dari tempat kerja semulanya, kemudian menginginkan upah yang lebih besar ya di tempat kerja yang baru. Itu upah tunggu kalau menurut Dimas. Sedangkan beda lagi dengan yang di siapa tadi Tasya. Tasya itu upah tunggu berarti upah yang diberikan kepada mereka yang tidak bekerja dari mereka yang mendapatkan pekerjaan dan memiliki gaji. Seperti itu. Kemudian beda lagi nih pendapatnya si Elsa. Itu. Nah, jadi di sini ada dua, ada upah real dan ada upah tunggu. Jadi kalau upah real itu adalah upah yang nanti akan didapatkan oleh si tenaga kerja tersebut jika dia sudah bekerja di dalam perusahaan tersebut. Itu. Jadi kan setiap perusahaan pasti menetapkan upah realnya yang berbeda-beda. Tetapi kalau upah tunggu itu adalah upah yang dimana di situ kalau kita apa namanya istilahnya sebentar ada adzan ini saya break sebentar ya nanti suaranya malah nggak kedengeran sebentar kita dengerin adzan dulu. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi di sini ada yang namanya upah real dan ada yang namanya upah tunggu. Kalau upah real itu adalah upah yang atau gaji yang akan diterima jika tenaga kerja tersebut melakukan suatu pekerjaan ya tentunya yang jelas di
perusahaan tersebut. Jadi nanti berapa besarnya gaji yang akan dia terima selama 1 bulan itu adalah upah realnya. Sedangkan perbedaannya kalau upah tunggu itu adalah yang dimana di situ kalau kita lihat di di kalimat selanjutnya, sebenarnya apa yang mempengaruhi upah tunggu, yaitu ada non labor income atau pendapatan suami dan ada preference. Artinya bahwa upah tunggu di sini adalah upah yang tidak dimiliki karena hasil kerja dia, bukan karena hasil pekerjaan dia. Jadi dia tidak, misalnya si A itu tidak bekerja di perusahaan A, maka dia tidak mendapatkan upah dari perusahaan A, tetapi dia bisa mendapatkan upah dari tempat lain. Yang dalam hal ini yang dimaksud dengan upah tunggu itu bisa jadi salah satunya adalah yang diberikan oleh suami, misalnya dari pendapatan suami, kemudian di situ ada preference atau jumlah anak dan lain sebagainya. Jadi upah tunggu inilah yang nanti biasanya di sini akan dikelola oleh sebuah rumah tangga agar mereka bisa mengelola memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau tadi Elsa mengatakan di sini tadi Mbak Elsa jawab tentang apa ya yang tadi upah tunggu? Elsa tadi jawab tentang apa, Sa? Kayak bayarannya di akhir gitu loh, Bu. Oh, enggak, kalau itu bukan upah tunggu. Jadi kalau bayaran di akhir kan memang sistem mekanisme penggajian kan memang seperti itu. Jadi tenaga kerja itu kerja dulu, baru nanti akan diberikan upah. Jadi itu bukan termasuk ke dalam upah tunggu. Jadi kalau upah tunggu ini adalah kayak semacam upah yang dia tidak mendapatkan dari pekerjaan yang dilakukannya itu. Sedangkan kalau upah real itu kan upah yang memang dia dapatkan berdasarkan hasil kerjanya seperti itu. Nah, inilah yang nanti akan mempengaruhi apakah seseorang itu akan berpartisipasi di dalam penawaran tenaga kerja atau tidak. Nah, misalkan upah yang akan saya terima jika misalnya saya akan mendapatkan upah dari si A di dalam sebuah keluarga misalnya. Tetapi ternyata jika saya bekerja di perusahaan A, dalam artian berarti awalnya si A ini tidak bekerja, kemudian ternyata dia bekerja di dalam perusahaan A, dan ternyata upah realnya itu jauh lebih tinggi daripada upah yang harusnya dia terima, maka di situ si A tersebut akan berpartisipasi di dalam penawaran tenaga kerja. Tetapi sebaliknya, jika misalkan saya mendapatkan upah tunggu saya itu ternyata jauh lebih yang dalam hal ini berarti lebih besar ya, lebih besar daripada upah realnya, maka di situ tenaga kerja tersebut atau misalkan si A tersebut akan memilih untuk tidak berpartisipasi di dalam penawaran tenaga kerja. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada upah real dan ada upah tunggu. Kalau upah tunggu itu biasanya upah yang diberikan salah satunya di situ ada kayak misalkan istri yang mendapatkan gaji dari suaminya dan lain sebagainya, yang mana di situ sudah dialokasikan untuk berbagai macam seperti itu. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi yang tadinya orang tersebut atau si A tersebut tidak bekerja. Kalau misalnya ternyata upah realnya yang ditawarkan oleh perusahaan itu jauh lebih tinggi, maka itu akan menjadi salah satu faktor peningkatan dari penawaran tenaga kerja. Itu. Tetapi kalau misalnya gaji yang ditawarkan di dalam perusahaan berarti upah realnya ternyata jauh lebih rendah, maka di situ tenaga kerja tersebut atau si A tersebut tidak akan ikut berpartisipasi di dalam penawaran tenaga kerja. Itu. Sehingga ini menjadi salah satu dasar bahwa yang namanya upah real itu menjadi salah satu hal yang sangat sensitif sekali bagi tenaga kerja untuk menentukan apakah mereka akan berpartisipasi di dalam penawaran tenaga kerja ataukah mereka tidak akan berpartisipasi di dalam penawaran tenaga kerja.
Nah, itu yang dimaksud faktor di sini, bahwa di situ ada partisipasi dan ada jam kerja. Nah, kalau jam kerja itu juga menjadi salah satu hal yang nanti akan diperhitungkan. Karena idealnya di dalam satu hari itu jam kerjanya adalah 8 jam per hari. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, lebih dari 8 jam per hari, maka konsekuensinya adalah perusahaan akan memberikan insentif tambahan atau yang dimaksud dengan uang lembur sebagai pengganti atas waktu jam kerja mereka. Itu kalau kita mengkaji berdasarkan jumlah jam kerja. Nah, jam kerja ini juga salah satunya adalah fleksibilitas. Jadi seseorang akan memilih jam kerja yang lebih fleksibel agar mereka bisa melakukan aktivitas yang lain. Misal ada formasi tertentu, ada posisi di perusahaan tertentu yang memang di situ mensyaratkan bahwa jam kerjanya itu tidak harus misalnya di kantor, tetapi misalnya bisa di luar kantor. Jadi nanti perhitungannya pun akan sama seperti itu. Jadi kalau misalnya pekerjaan 8 jam itu dikerjakan 4 jam di kantor, kemudian 4 jam lainnya di luar kantor, maka itu akan menjadi salah satu poin pertimbangan bagi tenaga kerja untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Itu karena apalagi kalau sekarang ya di zaman milenial seperti ini, itu pekerjaan yang semakin fleksibel jam kerjanya, artinya pekerjaan tersebut bisa dilakukan dimanapun, tidak harus di kantor saja, maka itu yang akan menjadi pilihan. Itu banyak sekali pekerjaan tersebut, misalkan ada pengembang desain, kemudian ada misalnya pekerjaan lapangan lainnya, itu juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi tenaga kerja. Itu karena buat apa kita berlama-lama di dalam perusahaan kalau memang ternyata pekerjaan tersebut bisa dilakukan di luar perusahaan. Itu karena itu akan lebih menjanjikan. Selain mereka tidak meningkatkan stres bagi mereka juga mengharapkan bahwa dengan bekerja yang lebih fleksibel, tidak harus di kantor tetapi juga bisa dikerjakan di luar kantor, bahkan nanti bisa dikerjakan setiap waktu, tidak harus sampai dari jam pagi sampai jam sore, itu juga menjadi salah satu hal yang sebenarnya di masa-masa sekarang itu menjadi hal yang sangat menjanjikan sekali. Itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan tersebut. Bahkan mungkin ada di antara saudara salah satunya itu juga melakukan pekerjaan tersebut. Misalkan di situ ada kayak misalkan admin marketplace atau admin online shop dan lain sebagainya. Itu kan tidak harus kalian bekerja di dalam kantor, tapi juga bisa dikerjakan di rumah. Jadi lebih fleksibel. Nah, faktor-faktor yang lain itu adalah adanya sama dengan di permintaan tenaga kerja, itu adanya efek income dan efek substitusi. Kalau di permintaan itu ada efek skala dan ada efek substitusi, kalau di penawaran itu salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja itu adalah efek pendapatan dan efek substitusi. Ini jelas banget. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka di situ penawaran tenaga kerjanya juga akan semakin tinggi. Itu. Nah, nanti bagaimana dengan efek substitusi? Itu yang akan kita bahas setelah kita membahas terkait dengan efek income ini. Jadi tingkat upah itu juga harus cukup untuk mengatasi opportunity cost dari waktu luang atau leisure time. Jadi di dalam penawaran tenaga kerja ada satu istilah yang namanya leisure time atau waktu luang. Jadi opportunity cost ini itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja, bahwa tingkat upah itu harus cukup untuk mengatasi biaya-biaya peluang
dari waktu-waktu yang luang tersebut. Bahwa upah seseorang, misalnya yang dalam hal ini, bahwa ketika seseorang itu akan resign dari pekerjaannya dikarenakan satu dan lain hal, maka gaji yang harusnya mereka dapatkan itu bagaimana gaji tersebut, gaji terakhir yang mereka dapatkan itu mampu untuk memenuhi kebutuhannya selama masa transisi tersebut. Jadi ada waktu luang tersebut. Nah, itu juga menjadi salah satu hal bahwa kalau ternyata pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja yang mereka akan resign dari pekerjaannya atau bahkan mereka sudah resign dan ternyata pekerjaan barunya itu tingkat gajinya juga tidak lebih besar daripada tempat kerjanya yang lama, maka itu juga nanti akan mempengaruhi penawaran tenaga kerjanya. Seperti itu. Nah, kalau kita menganalisis lebih jauh, sebenarnya di dalam penawaran tenaga kerja itu kita bisa gambar kurvanya. Ini ya, jadi kurvanya itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, di mana sumbu Y-nya itu adalah tingkat upah, dan sumbu X-nya itu adalah jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Atau bisa jadi jumlah jam kerja. Jadi nanti fleksibel untuk sumbu X-nya bisa jumlah jam kerja atau bisa jadi jumlah tenaga kerja. Tapi kalau sumbu Y-nya itu adalah tingkat upah. Nah, ini kurang lebihnya nanti kurva penawaran. Nah, di sini bahwa yang namanya penawaran sama dengan permintaan, bahwa di situ ada yang namanya elastisitas penawaran, ada inelastis, ada kemarin ada inelastis, ada elastis, ada unielastis dan lain sebagainya. Bahwa kita akan bahas yang pertama dulu, bahwa sebuah permintaan tenaga kerja yang inelastis itu terjadi ketika kenaikan substansial dari tingkat upah itu hanya akan menumbuhkan peningkatan kecil pada jumlah orang yang bersedia dan mampu melakukan pekerjaan tersebut. Alasannya itu macam-macam, bisa tergantung keterampilan, bisa juga karena waktu yang dibutuhkan, atau bisa jadi karena crowded-nya mobilitas geografis. Itu juga nanti akan menyebabkan apakah tenaga kerja tersebut, penawaran tenaga kerja tersebut bisa bersifat elastis atau bahkan bisa bersifat inelastis. Jadi nanti bisa saudara lihat dari datanya atau bisa dilihat juga dari grafiknya. Kalau misalnya yang nanti yang elastis itu misalnya grafiknya dia konstan ya, konstan. Misalnya nanti kalau yang inelastis itu agak curam banget, agak runcing ya, agak menukiknya itu tajam. Kalau misalkan yang satunya itu misalkan agak landai dan lain sebagainya, itu nanti bisa terlihat dari kurvanya. Nah, kalau misalkan di sini ya terjadi kenaikan tingkat upah, maka sebenarnya jumlah pekerjanya, jumlah jam kerjanya atau jumlah tenaga kerja yang ditawarkan itu juga semakin tinggi. Karena ini sifatnya kalau di dalam penawaran tenaga kerja itu konsepnya sama dengan di pasar barang, bahwa kalau salah satunya naik maka variabel yang satunya pun juga harus dinaikkan. Begitupun sebaliknya, kalau yang satu turun, maka variabel yang satunya di dalam penawaran itu juga akan turun. Itu. Nah, itu untuk kurva penawaran, nanti saudara bisa lebih lanjut dipahami. Nah, ini beda lagi. Kalau tadi kurvanya itu agak runcing kalau ini dia yang kurva kedua ini lebih landai, tentunya sifat elastisitasnya juga nanti akan berbeda atau kelenturan dari kondisi yang terjadi di lapangan itu juga nanti akan berbeda. Nah, kalau kita lihat di kurva yang kedua ini, itu jika penawaran tenaga kerjanya itu sifatnya, kalau saudara lihat, kurva yang seperti ini adalah kurva yang elastis.
Jadi bentuk kurvanya itu tidak apa ya, tidak runcing banget, tidak terlalu ya istilahnya tidak terlalu lurus banget ya. Kalau ini kan hampir imbang antara sisi yang sebelah sini dengan sisi sebelah sini. Kalau kurvanya seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa kurva penawaran yang terjadi dalam kasus ini itu adalah elastis. Itu nanti beda lagi dengan kondisi yang lainnya. Itu ini saya cut saja. Nah, ini silakan nanti kita bisa diskusikan terkait kurva tersebut. Nah, pergeseran kurva penawaran itu juga disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi kurva itu bisa bergeser ke kanan maupun bergeser ke kiri itu disebabkan karena yang pertama adalah adanya perubahan upah di industri lain. Ini jelas ya, jika terjadi perubahan upah misalnya antara industri pakaian, misalnya industri pengolahan dengan industri yang di situ sistemnya misalnya manufaktur, maka itu juga akan menggeser kurva penawaran. Bergeser ya, bukan bergerak. Kalau bergerak kan dari satu titik ke titik yang lain, yang mana dia masih berada dalam satu garis, Tapi kalau di situ sudah bergeser, artinya garis tersebut sudah berpindah. Dia bisa bergeser ke kanan, dia juga bisa bergeser ke kiri. Nah, faktor yang menyebabkan pergeseran tersebut itu jelas upah. Bahwa kalau misalnya upah itu sudah berubah, misalnya bulan ini upahnya sekian persen, misalnya dengan nominal 10 juta, kemudian nanti bulan depan itu akan ada kenaikan upah di industri yang lain, misalkan ada industri pengolahan, ada industri perkebunan, dan lain sebagainya, itu juga nanti akan mempengaruhi pergeseran dari kurva penawaran. Kemudian yang kedua adalah adanya perubahan kondisi kerja. Kondisi kerja ini juga nanti sangat-sangat mempengaruhi sebenarnya, karena kondisi kerja yang tidak kondusif, dalam artian di sini ketika beban pekerjaannya sudah terlalu berat dan tenaga kerja tersebut tidak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi di dalam pekerjaannya, maka ini juga akan mempengaruhi pergeseran dari kurva penawaran. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas pekerjaan. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang sekarang itu semakin fleksibel. Kalau tadi saya mengatakan bahwa fleksibel di sini adalah bisa dikerjakan tidak hanya di dalam ruangan saja, tetapi juga bisa dikerjakan di luar ruangan. Kemudian jam kerjanya juga fleksibel, tidak harus misalkan dari pagi sampai sore, tetapi juga misalkan bisa nanti dilanjut malam hari, pokoknya asal pekerjaannya itu selesai. Biasanya kalau pekerjaan-pekerjaan seperti ini, misalnya pekerjaan konstruksi, kemudian ada desain dan lain sebagainya, itu akan sangat sekali menggeser kurva penawaran. Karena di era yang sekarang, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang itu adalah fleksibilitas. Apalagi kalau di masa pandemi seperti ini. Jadi kalian bisa menganalisis atau kalian bisa melakukan observasi mini, kira-kira pekerjaan yang di situ lebih fleksibel untuk dikerjakan, tidak hanya harus terpaku, misalkan harus datang ke kantor, itu yang nanti akan diminati. Karena tenaga kerja tersebut tidak akan mengalami stres yang cukup tinggi. Itu karena kalau misalkan 8 jam per hari dengan misalkan ada yang 6 hari dalam 1 minggu atau 5 hari dalam 1 minggu mereka harus stay terus di kantor, itu kan juga tetap akan mengakibatkan yang namanya stres, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang semakin fleksibel itu yang nanti akan semakin menggeser kurva penawaran. Itu kemudian, nah ini asumsinya, sebentar, ternyata baterai saya habis. Nah,
ini ada dua kemungkinan yang digunakan ketika terjadi pergeseran dari kurva penawaran, yaitu adanya tenaga kerja dan adanya leisure atau waktu luang itu. Jadi kalau banyaknya tenaga kerja itu jelas nanti akan menggeser kurva dari penawaran. Bahkan waktu luang pun, leisure time-nya ini pun juga nanti akan semakin meningkatkan penawaran tenaga kerja di pasar. Nah, itu yang harusnya dipahami bahwa penawaran tenaga kerja itu bukan tidak hanya penawaran ya, permintaan tenaga kerja itu juga nanti akan sangat elastis sekali. Bahkan kalau misalnya gajinya dinaikkan sedikit saja, itu sudah nanti akan menggeser kurva penawaran dan kurva permintaan. Apalagi kalau gajinya itu naiknya cukup tinggi, maka itu sudah pasti akan sangat menggeser kurva penawaran. Belum lagi dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang melakukan penawaran, tenaga kerja yang sudah masuk ke dalam angkatan kerja, maka di situ sudah pasti akan menggeser dari kurva permintaan dan kurva tidak hanya kurva permintaan tapi juga kurva penawaran. Oke. Itu dari saya. Untuk selebihnya silakan nanti saudara bisa pahami sendiri. Di situ di dalam kurva penawaran itu ada yang namanya basic neoclassic model ya. Jadi ada model basic neoclassic yang menjadi salah satu konsep ketika kita memahami yang namanya penawaran tenaga kerja. Itu. Silakan nanti bisa dipahami. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kita masih ada waktu 15 menit akan kita gunakan untuk sesi diskusi tadi. Oke, silakan. Ada yang ingin didiskusikan? Ada tidak? Tidak, Bu. Tidak. Oh, tidak ada. Oke, kalau Ibu, oh ya silakan Lulu. saya masih nggak ngerti Bu yang kata kurva di slide 16. Slide 16. Oke, ini ya slide yang ini. Iya Bu, minta tolong dijelasin ya Bu. Oke, jadi salah satu konsep bahwa ada dua asumsi yang digunakan ketika kita memahami penawaran tenaga kerja. Jadi dua asumsi tadi yaitu karena ada beberapa faktor ya. Awalnya kan tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, salah satunya kalau di permintaan itu kemarin perubahan dari permintaan tenaga kerja itu adanya efek substitusi dan ada efek skala. Sedangkan kalau di penawaran itu ada yang namanya efek pendapatan, efek income, dan ada efek substitusi. Nah, sekarang saya tanya ke Lulu dulu ya. Paham nggak apa yang dimaksud dengan efek substitusi di dalam penawaran tenaga kerja? Lulu atau siapa silahkan sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait dengan slide yang ke-16 yaitu backward bending lever supply curve. Silahkan, ada yang ingin menjelaskan terkait dengan efek substitusi? Silahkan, boleh Lulu atau boleh yang lain. Izin menjawab, Ibu. Boleh. Ini siapa? Tasya. Oke, silahkan Tasya. Efek substitusi di sini. Efek substitusinya saja kan, Bu? Iya, nanti efek substitusi dulu. Kalau efek pendapatan nanti. Efek substitusi ini tuh efek yang terjadi karena adanya perubahan harga dari faktor produksi dengan faktor produksi lainnya
yang digunakan. Nah, untuk penggantinya itu tuh bisa menggunakan teknologi sehingga harga barang yang dihasilkan itu tuh tetap, atau jumlah barang yang dihasilkan itu tuh tetap tidak ada dikurangi atau dinaikkan, Ibu. Maaf Ibu belepot. Itu kan kalau di pasar barang, tadi terkait dengan harga. Nah, kalau di pasar tenaga kerja itu kan berarti kaitannya dengan upah. Berarti seperti apa? Ya kalau upah belum tahu Ibu. Kalau upah mungkin jika upah tenaga kerja naik, mungkin tenaga kerja itu tuh bisa digantikan dengan sesuatu yang namanya kinerjanya sama dengan tenaga kerja itu. Misalnya digantikan dengan mesin gitu kan Bu. Sehingga ya sama seperti tadi, barang yang dihasilkan dari proses produksi tersebut itu tuh tidak ikut naik harganya akibat dari upah tenaga kerja itu naik, atau jumlah barang yang dihasilkan itu tidak dikurangi akibat upah tenaga kerja itu naik. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Boleh, silakan. Kalau nggak salah ya, Bu. Berarti benar kalau nggak salah. Coba tampilin yang slide tadi, Bu. Yang slide 16. Slide 16 apa slide? Slide ini? Ya. Atau slide ini? Slide 13? Yang 16 tadi, Bu. 16. Oke, yang 16 ini. 16. Ya, ini slide 16. Nah, itu kan di situ mengatakan income effect itu lebih besar daripada sub effect. Jadi income effect itu apabila pendapatan suatu perusahaan itu lebih besar, maka akan terjadi terhadap sub effect. Terhadap sub effect yang dimana akan yang awalnya rendah menjadi tinggi. Begitupun juga dengan yang bawahnya itu, Bu. Income effect lebih kecil daripada sub effect. Jadi semuanya itu nanti akan berimbas kepada penawaran tenaga kerja. Jadi itu sih, Bu. Oke. Sudah, Sum? Ada tambahan lain? Ada tambahan lain? Halo, Pi. Oke, yang lain silakan. Saya mau coba, Bu. Boleh, silakan dulu. Kalau menurut saya efek substitusi itu di mana biaya peluang. Jadi itu kan tadi ada yang kata upah real naik. Kalau misalnya upah real lebih besar daripada upah tunggu, itu banyak tenaga kerja yang ikut berpartisipasi. Berarti ini sama konsepnya sama kayak itu nggak sih, Bu, yang substitusi itu, Bu? Kalau substitusi Jadi itu gitu. pengganti. Kalau substitusi itu kan pengganti. Ya udah, Ibu aja yang jelasin. Loh, gimana ini? Oke. Nah, sebenarnya kalau ini itu merupakan model basic dari neoklasik ya. Kalau kita berbicara masalah yang di slide 16 yang backward ini. Nah, ini tuh awal mulanya memang dari konsep model basic neoklasik terkait dengan penawaran tenaga kerja. Di mana di situ ada yang namanya opportunity cost, kemudian ada perubahan upah. Nah, perubahan upah itu juga nanti mengakibatkan perubahan substitusi, efek substitusi, dan ada efek pendapatan. Nah, saya mulai dulu dari opportunity cost atau biaya peluang. Jadi, biaya peluang di dalam model basic neoklasik ini adalah untuk individu yang bekerja, maka opportunity cost itu adalah sebuah tambahan jam untuk waktu luang mereka. Jadi, yang dimaksud di sini itu adalah kalau opportunity cost itu atau biaya peluang itu
itu harusnya kan tenaga kerja misalkan selama 1 hari itu mereka sudah kerja 8 jam. Nah, sisanya berarti kan selama 24 jam mereka punya waktu luang yang tidak bekerja ya. Jadi waktu luang yang dimaksud di sini adalah waktu luang mereka yang tidak digunakan untuk bekerja. Berarti kalau 24 dikurangi 8 itu kan hasilnya 16. Nah, selama 16 jam tersebut itu merupakan leisure time mereka. Itu leisure time mereka. Nah, kalau mereka menggunakan leisure time mereka itu untuk bekerja, maka itu kan akan menaikkan income mereka. Jadi mereka akan mendapatkan biaya peluang. Itu dengan opportunity cost tadi. Jadi itu adalah merupakan tambahan kalau di istilah kalau kita mengenalnya itu adalah upah lembur ya, upah lembur itu. Upah lembur. Jadi kalau di perusahaan itu kan ada yang namanya upah lembur. Kalau misalnya mereka kerja 8 jam tetapi kalau mereka ternyata diminta perusahaan untuk lembur perharinya itu per jamnya itu misalnya dihargai 50.000, kalau mereka lembur 2 jam berarti kan mereka akan dapat bonus misalnya per harinya 100.000. Kalau misalkan 3 berarti nanti tinggal dikalikan 3. Nah, itu. Nah, di dalam opportunity cost itu juga seseorang memilih untuk tidak bekerja jika nilai leisure time mereka itu melebihi upah pasar. Artinya, kalau ternyata misalkan saya punya leisure time tadi 16 jam. Tapi ternyata kalau saya harus menggunakan leisure time saya 16 jam, misalkan 16 jam saya ambil katakanlah 3 jam untuk saya lembur, tetapi ternyata ketika saya lembur itu malah saya justru semakin capek. Gitu kan? Karena saya sudah kerja 8 jam, ditambah saya kerja lagi 3 jam. Berarti saya 11 jam kerja, ya kan? Saya 8 jam kerja, itu ternyata saya sudah capek, apalagi kalau ditambah 3 jam lagi untuk lembur. Maka yang ada kan capeknya akan semakin bertambah. Kalau ternyata capek itu dirasa bahwa biaya atau gaji yang saya terima, uang lembur yang saya terima, itu ternyata tidak sesuai dengan capeknya saya itu, kelelahan yang saya dapatkan dengan tambahan yang 3 jam itu, maka di situ tidak akan terjadi atau tenaga kerja tersebut tidak akan memilih biaya peluang tersebut. Itu jelas ya? Sampai sini jelas nggak? Jadi ini memang Jelas, Bu. dikembalikan lagi ke tenaga kerjanya. Jadi antara tenaga kerja satu dengan yang lainnya itu beda-beda untuk memanfaatkan leisure time mereka. Ada yang misalkan kalau mereka kerja sampai ditambah 3 jam maupun 5 jam mereka oke-oke aja, mereka having fun. Tapi kalau misalnya ternyata ditambah 2 jam saja yang harusnya per hari 8 jam mereka capek, ternyata uang lemburnya itu tidak sesuai dengan nilai capeknya itu, maka itu tidak akan diambil oleh tenaga kerja. Makanya di sini fleksibel sekali. Ini bisa diambil oleh tenaga kerja ataupun ini tidak diambil, tergantung dari apakah nilai yang ditawarkan perusahaan itu sepadan nggak, sebanding nggak dengan tambahan jam kerja saya. Kalau memang ternyata uang lemburnya, upah lemburnya itu ternyata lebih tinggi, misalkan per jamnya dihargai dengan 100.000. Tapi ternyata kalau misalnya saya tambah 3 jam berarti 300.000, tetapi kalau misalnya saya harus berobat karena capek saya dan saya hanya membutuhkan biaya misalnya 100.000 untuk berobat, maka kan saya punya sisa nih 200.000. Berarti itu salah satu opportunity cost. Itu tidak ada masalah kalau kita ambil. Tapi kalau misalnya ternyata gajinya, uang lemburnya itu hanya habis untuk berobat saja, maka itu yang biasanya tidak akan diambil oleh si tenaga kerja tersebut. Nah, ini yang menjadi dasar kalau kita mengkaji penawaran tenaga kerja dengan menggunakan model basic neoklasik ini. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi perubahan upahnya. Bahwa perubahan upah itu akan menyebabkan yang namanya efek substitusi dan ada efek pendapatan. Kalau efek substitusi berarti akan ada pergantian, kalau pendapatan berarti mengakibatkan perubahan pendapatan. Itu. Nah, kita mulai dari efek substitusi.
Nah, kalau efek substitusi itu adalah bahwa biaya peluang dari laser time itu naik saat tingkat upah meningkat. Artinya, kalau misalnya upah saya itu naik, kemudian ditawarkan biaya opportunity cost-nya untuk laser time-nya naik, maka tidak ada masalah. Tapi jika laser time-nya itu ternyata menjadi lebih mahal, jika seseorang menggunakan laser time lebih sedikit dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja. Jadi buat apa saya mengambil laser time itu? Maka efek substitusi ini tidak akan terjadi. Nah, ini yang disebut dengan efek substitusi akibat tingkat upah yang lebih tinggi. Jadi akan ada efek substitusi. Kalau misalnya saya, karena posisinya di sini berarti penawaran berarti kan dari pihak tenaga kerjanya ya. Kalau tenaga kerjanya itu misalnya tingkat upahnya dinaikkan, kemudian dari upah realnya, kemudian ada opportunity cost untuk laser time-nya itu juga dinaikkan, ya tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya upah realnya itu naik, tapi laser time-nya itu nggak naik, ya itu akan menjadi permasalahan tersendiri. Nah, itu. Nah, yang kedua adalah efek pendapatan. Nah, efek pendapatan itu jika tingkat upah naik, maka pendapatan real seseorang itu juga akan naik. Jadi, pendapatan realnya antara misalnya dengan tingkat upahnya sama-sama naik, itu juga akan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan. Kemudian, hal ini juga akan mendorong peningkatan konsumsi untuk semua barang. Jadi kalau kita misalnya upah kita naik, tentunya juga akan mengakibatkan pendapatan real kita itu juga akan naik. Jadi harus dibedakan antara antara tingkat upah sama antara tingkat upah dengan tingkat upah realnya ya. Ini apa ini? Nah, itu juga harus diperhatikan ketika di situ ada perubahan pendapatan real ya. Berarti pendapatan yang diperoleh karena mereka melakukan pekerjaan tertentu, itu juga akan mendorong yang namanya penawaran tenaga kerja. Nanti apakah efek pendapatannya itu lebih besar atau lebih kecil dari efek substitusi, itu juga akan mempengaruhi. Nah, di sini kita akan melihat, internet saya nggak stabil nih. Jika laser time-nya itu adalah merupakan barang normal, maka tingkat upah yang lebih tinggi itu akan mendorong seseorang mengkonsumsi lebih banyak laser time-nya. Itu artinya bahwa ketika seseorang itu memutuskan untuk saya tidak ngambil nih laser time saya, karena misalnya laser time saya digaji dengan nilai yang relatif lebih rendah, sedangkan tingkat konsumsi saya misalkan di situ tetap, maka buat apa saya mengambil laser time saya untuk melakukan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan kehilangan laser time saya. Itu maka di sini ketika seseorang itu istilahnya pendapatan realnya itu naik, kemudian konsumsi barangnya itu normal, pendapatan saya ini naik, tapi konsumsi saya kan nggak naik, konsumsi saya itu tetap. Maka itu yang dimaksud dengan efek pendapatan. Jadi bukan berarti ketika pendapatan saya itu naik, konsumsi saya jadi naik. Itu memang yang namanya konsumen memang seperti itu, kodratnya manusia memang seperti itu. Tapi kalau seseorang yang tingkat pendapatannya naik, tetapi konsumsinya itu tetap, jadi berarti pribadi tersebut, individu tersebut mampu mengerem tingkat konsumsinya, maka inilah yang dimaksud dengan efek pendapatan. Jadi seberapa tingginya pendapatan seseorang, seberapa tingginya upah seseorang, itu tidak akan menaikkan tingkat konsumsi seseorang. Karena yang namanya konsumsi seseorang itu kan ada batasnya ya. Bahkan semakin tinggi kita konsumsi, maka di situ di dalam hukum permintaan, hukum penawaran itu juga ada yang namanya the law of diminishing return. Jadi kalau kita semakin tinggi pendapatan tapi konsumsinya kita semakin tinggi, itu tidak akan meningkatkan kepuasan. Malah juga akan menurunkan tingkat kepuasan karena adanya hukum the law of diminishing return tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan efek pendapatan. Jadi pendapatan yang tinggi tetapi konsumsinya tetap normal.
Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami kalau dan kita patut contoh ya yang efek pendapatan ini. Jadi ini nyambungnya ke slide 16. Jadi kalau efek pendapatannya itu lebih besar daripada efek substitusi dengan tingkat upahnya ini upah standar ya. Upah yang ditetapkan di awal, maka di situ pendapatannya atau tingkat upahnya dia akan berada di atas tingkat upah normal. Tapi jika efek pendapatannya itu ternyata kurang dari efek substitusi, maka upah atau gaji yang dia terima itu akan berada di bawah upah normal. Jadi itu yang dimaksud dengan backward bending labor supply. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah ini. Yang WO itu adalah upah normalnya ya, upah normal. Ini batasannya. Nah, kalau misalnya ternyata efek income-nya itu lebih besar daripada efek substitusi, maka tingkat upah yang akan diterima oleh seseorang itu akan lebih tinggi. Tapi kalau ternyata efek pendapatannya itu kurang dari efek substitusi, maka tingkat upah yang akan diterima itu akan lebih rendah dari tingkat upah normal. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ibu, berarti huruf S-nya itu menggambarkan ituan ya, Bu, labornya ya, Bu? S-nya, kalau S ini kan merupakan ini tanda untuk S itu kan supply, tanda untuk demand-nya. Jadi quantity of labor-nya itu kalau seperti ini, kalau idealnya itu kan memang kurva penawaran itu kan bergerak dari kiri atas ke kanan, dari kiri bawah ke kanan atas semakin naik ya. Tapi kalau semakin tinggi seperti ini, kenapa dia akhirnya membelok ke atas? Harusnya kan dia lurus, garis lurus kayak gini, ya kan? Tapi kenapa dia akhirnya membelok? Karena ada tenaga kerja tertentu atau ada individu yang tertentu tidak mampu mengerem tingkat konsumsinya. Itu yang tadi saya bilang bahwa kalau kita secara teori itu kan semakin tinggi tingkat pendapatan maka konsumsi kita juga akan semakin tinggi. Itu fakta ya. Itu fakta, ya kan? Kalau kita gajinya misalkan 10 juta, kemudian konsumsi kita yang awalnya misalkan 5 juta pasti karena gaji kita naik maka konsumsi kita akan naik. Tapi kenapa ini akhirnya membelok? Karena sedikit sekali individu yang di situ berpedoman bahwa ketika tingkat pendapatannya itu naik, konsumsinya itu normal. Artinya konsumsinya itu tidak mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan pendapatan tersebut. Berarti kan kalau individu-individu yang seperti itu kan sangat jarang sekali. Ya kan? Karena memang kecenderungan dari manusia itu kalau misalnya semakin tinggi tingkat pendapatan, maka jumlah konsumsinya akan semakin tinggi. Tetapi ada individu tertentu yang mereka mampu mengerem tingkat konsumsinya. Nah, sehingga kurva ini membelok. Nah, membelok tidak lurus, harusnya kan lurus ke atas ini. Tapi akhirnya dia membelok. Karena quantity of labor supply-nya dia akan semakin sedikit. Jadi jumlah tenaga kerja yang seperti itu yaitu yang efek income-nya itu lebih besar daripada efek substitusi, efek income-nya tadi ya. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan, tetapi konsumsinya itu masih normal, artinya dia tidak mengalami kenaikan, itu kan akan semakin sedikit. Tenaga kerja yang seperti itu tenaga kerjanya semakin sedikit, sehingga kurva ini dia membelok ke sisi yang sebelah sini, ke sisi kiri. Harusnya kan ke sisi kanan, ke kanan atas, semakin ke kanan atas, tetapi ternyata dia membelok ke sisi kiri. Seperti itu. Jelas, Lulu? Udah jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Silahkan kalau ada pertanyaan lain, ini sambil saya Ibu, maaf. Ya, silakan Tasya. Untuk videonya nanti di-share tidak, Bu? Soalnya putus-putus Ibu tadi, terus saya juga keluar masuk. Oke, video perkuliahan ini ya? Iya. Oke, videonya ini nih, saya akan share di Elena.
Baik, Ibu. Terima Setelah kasih, Ibu. saya upload ya. Eh, ini mumpung saya juga ingat beberapa kali pertemuan, kalau nggak salah kan kita sempat pakai Zoom ya, dan setiap kali pertemuan itu pasti kalau kita pakai Zoom itu selalu saya record, selalu saya rekam. Dan silakan kalian bisa cek di setiap topiknya, di setiap pertemuannya, pertemuan 1, pertemuan 2, sampai pertemuan 4. Itu kalau perkuliahan ini selesai, itu linknya langsung saya masukkan di Elena. Jadi nanti saudara bisa lihat. Ini nanti saya kasih contohnya. Bentar, ini saya akhiri dulu ya. Mumpung ingat. Oke, ini mulangnya sudah saya akhiri. Silakan nanti bisa divalidasi ini. Bukan ya, ini mata kuliah lain. Sorry. Kita 105. Ini ada beberapa rekaman perkuliahan kita yang sudah saya masukkan juga linknya di Elena. Silakan nanti kalian bisa cek saja. Nanti setelah ini, semoga ya dalam minggu ini biasanya. Bentar, ada nggak? Atau jangan-jangan belum saya upload. Karena kemarin beberapa itu sudah saya upload untuk mata kuliah. Yang statistik ada. Kemudian yang ESDM sepertinya sih sudah. Silakan nanti bisa cek, kalau nggak di pertemuan kedua atau 3 itu kayaknya kita pernah pakai Elena. Itu sudah saya upload juga. Saya pastikan dulu ya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Ini waktu kita juga sudah habis. Oh, ini ada nih. Di tempat kalian terlihat nggak? Nggak terlihat ya? Sebentar. Ini terlihat nggak? Terlihat, Ibu. Oke. Terlihat ya, ini Elena di kelas saudara. Itu pertemuan ketiga, kalau nggak salah kita nge-zoom yang labor demand, berarti 2 minggu yang lalu. Ini penjelasan rekaman perkuliahannya, ini sudah saya masukkan di topik ketiga. Jadi saudara silakan nanti aktif saja untuk membuka Elena. Nanti pokoknya kalau pas kita nge-zoom di pertemuan berapa, itu pasti saya langsung masukkan di situ. Ini rekaman perkuliahannya sudah ada nih di topik ketiga. Nanti saudara silakan bisa cek lagi ya. Oke, itu saja dari saya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita akhiri perkuliahan hari ini karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas partisipasi saudara. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.